Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat, yaitu submaterinya menentukan persamaan kuadrat baru. Oke, yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan 3. Untuk menjawab ini, kita ingat dulu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Kalau kita mencari akar-akarnya, maka difaktorkan terlebih dahulu ya. Faktornya berarti X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Jadi nanti kita pisahkan ya, X kurang X1 sama dengan 0, ini dia. Maka X-nya sama dengan 0 ditambah X1, hasilnya X1. Yang satu lagi, X kurang X2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 ditambah X2 sama dengan X2. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah X1 dan X2. Ini ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, ya kita tahu bahwa katanya akar-akarnya adalah 4 dan 3. Berarti tadi ini akarnya adalah X1 dan X2 di sini ya. X sama dengan X1 ya. Jadi kita coba di sini. X sama dengan 4 misalnya ya. Berarti di sini kita rubah bentuknya seperti X kurang X1 sama dengan 0, sehingga nanti dapat di atas seperti ini ya. Jadi X sama dengan 4, berarti kita pindahkan X, pindah ke kiri, X kurang 4 sama dengan 0. Dah. Yang satu lagi, X sama dengan 3. Sehingga X kurang 3 sama dengan 0. Dari yang dua ini kita bisa gabungkan ya. X kurang 4 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Maka untuk membentuk persamaan kuadratnya, karena bentuk umumnya seperti ini, AX kuadrat tambah BX tambah C, maka kita selesaikan ya. Ini kita kalikan nantinya ya. X kali X berarti X kuadrat dikali di X dikali 3, ini kurang ya, positif dengan negatif kurang, X kali 3 3X, kemudian ini negatif 4 kali X adalah negatif 4X, negatif 4 kali negatif 3 adalah positif 12 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan atau kurangkan. Negatif 3X kurang 4X adalah negatif 7X ditambah 12 sama dengan 0. Ya, berarti sudah selesai. Dapatlah persamaan kuadratnya X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita beri cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan persamaan kuadrat yang baru ya, rumus persamaan kuadrat yang baru. Rumusnya adalah X kuadrat kurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini diperoleh dari sini ya. Coba kita turunkan dari sini. Nah, ini dari ya. Dari sini. Kita coba turunkan. Jadi X kurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Ini dikalikan ya. X kali X itu X kuadrat, kemudian X ini positif ini negatif, berarti negatif kurang ya, atau negatif X 2 kali X, X1 kali X ini adalah negatif X 1 kali X, dan negatif kali negatif positif, maka X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke. Kemudian yang ini bisa kita gabungkan, X kuadrat kurang ini X ya, X, maka kalau kita pakai kurung, maka di dalam itu adalah X2 ditambah X1 kali X ya. Kita uji X2 kali X, X2 kali X ini negatif, kemudian tambah X1 kali X kali negatif, ini kurang ya, kurang X1 kali X, kemudian tambah
X1 kali X2 sama dengan 0. X2 tambah X1 itu kalau kita gunakan sifat komutatif, maka X kuadrat kurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ya, dari sini kita peroleh rumus ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan, ya di sini ada X1 tambah X2, berarti di sini sudah diketahui X1-nya 4, X2-nya 3 ya. Berarti X1 tambah X2 yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian kalau dikalikan X1 kali X2 sama dengan 4 dikali 3 adalah 12. Nah, sehingga kita masukkan X kuadrat kurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Ya, sama ya. Oke. Nomor 2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang 3x tambah 5 sama dengan 0. Di sini pertanyaannya adalah akar-akarnya kebalikan dari akar-akar yang ini. Ya. Nah, jadi kita buat dulu. Kalau kebalikan dari akar-akar ini, ya kalau diketahui X1, maka kebalikannya adalah seper X1 ya. Kalau X2 berarti seper X2. Jadi untuk persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya adalah seper X1 dan seper X2. Oke, kita buat dulu rumus PK baru ya, persamaan kuadrat yang baru, yaitu tadi kita sudah mengetahui X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ya, ditambah X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Kita masukkan X1-nya karena akar-akarnya adalah kebalikan ya. Jadi kita masukkan ke sini akarnya itu X kuadrat dikurang X1-nya adalah seper X1 ditambah X2-nya adalah seper X2 kali X ditambah X1-nya adalah seper X1 dikali 1 per X2 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan dulu supaya lebih mudah. Ini adalah penjumlahan pecahan. Jadi kita samakan penyebutnya X1 kali X2 ya. Ini dibagi, maka dapatnya X2, kemudian ini X1 kali X2 bagi X2 adalah X1 kali 1 berarti tambah X1 dalam kurung X ditambah 1. Ini perkalian pecahan berarti 1 kali 1 1 per X1 kali X2 sama dengan 0. Di sini X2 tambah X1 ya. Apakah sama dengan X1 tambah X2? Ya, sama karena pada penjumlahan itu berlaku sifat komutatif ya. Ditambah per X1 kali X2 dalam kurung X ditambah seper X1 kali X2 sama dengan 0. Dan setelah itu kita akan isikan lagi ya. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita cari X1 ditambah X2 ya. Anda sudah tahu ya, kita buat di sini kalau X1 tambah X2 sudah kita dapat ambil rumusnya itu min B per A ya. Min B itu adalah B-nya adalah 3 ya, itu berarti negatif 3 per A-nya adalah 2, maka sama dengan 3 per 2. Untuk X1 kali X2 adalah C per A, yaitu C-nya adalah 5, ini 5, dan A-nya adalah 2. Ingat ya Anda, ini A, ini B, ini C ya.
Kan kita tahu tadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah atau dikurang bx tambah ya, ini tambah dengan 3 gitu ya, maka tambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Nah ini a-nya 3, a-nya 2, b-nya 3, c-nya 5. Oke, lanjut kita masukkan ke persamaan kita tadi ya, rumus kita tadi, x kuadrat x1 tambah x2 adalah 3/2 dibagi x1 kali x2 nya adalah 5/2 dalam kurung kali x ditambah 1 per x1 kali x2 adalah 5/2 sama dengan 0, sehingga x kuadrat dikurang ini, ingat ya, 3/2 dikali 5/2 untuk menyelesaikannya ya, kali 2/5 ya, 3/2 kali 2/5, kita cari dulu ya. Oke, kita buat di bawah, x kuadrat dikurang 3/2 dikali 2/5 x ditambah 1/5/2 adalah 2/5 sama dengan 0 ya. Berarti ini x kuadrat dikurang 3 kali 2 ya, 6/10, atau ini bisa disederhanakan sehingga dapatnya 3/5 x ditambah 2/5 sama dengan 0. Agar tidak mempunyai penyebut 5 ya, bagaimana supaya tidak berpecahan, kita boleh sama-sama mengali dengan 5 setiap sukunya. Jadi x kuadrat dikali 5 adalah 5x kuadrat dikurang 3/5 x dikali 5 itu 15/5 hasilnya 3 dikurang 3x dan tambah 2/5 kali 5 adalah 10/5 adalah 2 ya, sama dengan 0. Nomor 3, diketahui akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang x tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya negatif 2 alfa dan negatif 2 beta. Oke, yang pertama langkahnya adalah kita buat dulu persamaannya ini, persamaan kuadratnya yaitu 2x kuadrat kurang x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Katanya di sini akarnya adalah alfa dan beta, alfa dan beta. Kita cari di sini ya, alfa dan beta.